Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Biracaraka, ikhwati wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah berlanjut setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kita sempurnakan sambil menunggu waktu syuruk atau isyraq dengan kajian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang baik tentang syariat agama kita, dan menjadikan ilmu yang telah kita ketahui menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan yang bisa kita amalkan dalam pribadi kita dan kita bagi kepada orang-orang yang tersayang di antara kita, terutama istri dan anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-30. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang hasan dari sahabat An Abi Tha'labah, dari Abu Tha'labah yang bernama lengkap Jurthum bin Nashib radhiyallahu anhu Al-Khushani, sahabat yang berkunyahkan Abu Tha'labah Al-Khushani, terambil dari salah satu kabilah yang cukup populer, yakni Khashinah, yang bernama asli Jurthum bin Nashib. Beliau ini adalah salah satu dari sahabat yang memiliki kedudukan yang mulia secara keilmuannya, secara keimanannya, di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang hadir menjadi saksi pada peristiwa Bai'atur Ridwan di tahun yang ke-6 sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan setelah itu Allah bukakan kemenangan bagi kaum muslimin atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh setelah itu ada Fathul Makkah juga. Di tahun yang ke-6, di awal tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu sekitar yang jumlahnya 1.400 dari kaum muhajirin dan ansor. 1.400 bergerak memakai baju ihram atau dalam keadaan muhrim, dan hanya berbekal senjata yang hanya persiapan untuk senjata safar saja. Jadi bukan senjata yang diperuntukkan untuk peperangan, karena tujuannya ingin berziarah ke Baitullah, Ka'bah, dan ingin melakukan suatu ibadah yang disebut dengan umroh ketika itu. Jadi tujuannya bukan untuk berperang. Terjadi peristiwa itu di bulan Dzulhijjah,
Dzulqa'dah, ya, di bulan Dzulqa'dah. Ketika sampai Rasulullah di perbatasan Mekah, kaum musyrikin dari kafir Quraisy melihat pergerakan kaum muslimin yang jumlahnya sekian banyak, 1.400. Kemudian kaum musyrikin atau Quraisy yang berada di Mekah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bertujuan ingin menghalangi perjalanan mereka. Sehingga ketika itu pertama yang ingin berangkat untuk mengadakan konfirmasi atau negosiasi, karena tujuan Rasulullah berserta kaum Muhajirin dan Ansor bukan untuk berperang, tapi untuk umroh. Pertama yang mengajukan diri adalah Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah SAW menolak Umar bin Khattab, melihat kedudukan yang lebih mulia dan terhormat di kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada mereka dalam rangka konfirmasi dengan tujuan bukan untuk berperang tapi untuk umroh, ziarah mengunjungi Ka'bah. Diutuslah Utsman bin Affan, sahabat beserta para kaum Muhajirin dan Ansor beserta Rasulullah SAW menunggu di perbatasan untuk masuk ke Mekah. Mereka menunggu lama, tidak datang Utsman bin Affan, sehingga kegelisahan pada diri Rasul SAW dan pada kaum muslimin Muhajirin wal Ansor. Ada apa ini? Kenapa Utsman belum datang juga? Yang tadi hanya untuk menyampaikan tujuan Rasulullah datang ke Mekah bukan untuk berperang. Di situ mulai kegelisahan yang luar biasa. Akhirnya perang iblis mengambil alih. Tersebar dengan isu bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Sampai itu kepada Rasul SAW kabar yang seperti itu. Tentu Rasulullah SAW dalam keadaan yang seperti itu mengajak para sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk mengadakan suatu perjanjian disebut dengan bai'ah, deklarasi di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengadakan itu tepat di bawah pohon. Pohonnya itu samroh, jadi pohon yang warnanya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan. Jadi tidak terbayang seperti pohon beringin yang besar seperti itu, tidak. Ya. Dan itu di saat yang sekarang dibangun di atasnya masjid. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, qala Rasul SAW, la nabrah, kita tidak akan pergi dari tempat ini. Rasulullah SAW sampai kita berperang atau memerangi mereka yang telah melakukan perbuatan yang tidak kita terima terhadap pembunuhan Utsman bin Affan saudara kita. Sampai tetes darah yang terakhir kita akan memperjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pergerakan dari kumpulnya atau baiat di bawah pohon tersebut tersampaikan atau terdengar sampai kepada kafir Quraisy, sehingga mereka takut akan pergerakan yang dahsyat seperti itu. Mereka sudah mulai ciut.
Akhirnya Utsman bin Affan dilepaskan. Ternyata ditawan sementara oleh kafir Quraisy. Dilepaskan kembali Utsman bin Affan ke hadapan Rasul dan para sahabat dari kaum Muhajirin wal Ansor. Maka seketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh telah ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu, berbaiat di hadapanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Di situ terkenal dengan baiatur ridwan, suatu pembaiatan, perjanjian di hadapan Rasulullah yang dilakukan oleh 1.400 kaum Muhajirin dan Ansor untuk berjuang membela kebenaran atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho atas apa yang telah mereka lakukan ketika itu. Maka diabadikanlah dalam Al-Quran. Maka setelah itu terjadilah suatu pergerakan yang luar biasa. Di situ terlihat persatuan yang utuh, yang kokoh di antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang kemerdekaan atau kemenangan yang akan sebentar lagi datang untuk kaum muslimin dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu perkataan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashib, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah ketika umumnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri atau mencabut nyawa seseorang dengan cara sesak di akhirat, ya. Bapak atau Ibu yang pernah melihat bagaimana orang ketika sakaratul maut tersendak-sendak nafas sehingga habis-habis hilang. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan itu. Berarti harapan dari Jurthum bin Nashib atau Abu Tha'labah Al-Khushani ingin wafat dalam keadaan yang terbaik. Maka ketika itu di suatu malam, karena kebiasaannya menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau tahajud, anak perempuan dari Abu Tha'labah ini bermimpi pada saat malam tersebut. Mimpi yang dialaminya, di dalam mimpinya bahwasanya ayahnya ini wafat. Maka seketika bangun dengan terkejut, kaget, langsung menanyakan kabar ayahnya. Mana ayah? Seperti biasa ayah di tempat sholatnya. Kemudian langsung datang, dilihat, dan ayahnya Abu Tha'labah Jurthum bin Nashib berada dalam posisi yang sedang sujud. Dan seketika dibangunkan, dan itu adalah posisi terakhir dalam kehidupan. Sudah tidak bernyawa. Maka ini sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keadaan yang baik, kita sedang melakukan kebaikan, amal soleh, terutama dalam keadaan sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terjadi di negeri Syam. Karena perpindahan
Di tahun 95 wafatnya sahabat yang mulia Abu Tha'labah, dan hadis yang disampaikan oleh Abu Tha'labah dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain sebagainya, itu hanya berjumlah 40 hadis. Hanya 40 hadis. Wa minha ma dzakarahul musannif, dan diantaranya apa yang disampaikan oleh sang penyusun, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini matan hadisnya yang disampaikan oleh Al-Imam Daruqutni. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, faradha faraid, Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Allah telah menetapkan suatu kewajiban-kewajiban terhadap hambanya, yakni dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, minal jinnati wan nas. Kewajiban-kewajiban yang harus untuk disempurnakan, wajib untuk melaksanakannya. Yang kita ketahui, fardu ada dua jenis, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya istilah fardu ini adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan para ulama dari ijma' qiyas. Maka itu disebut fardu. Dan madhab Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu ya kewajiban, ya wajib. Ketika seseorang melakukannya, dia akan terbebas dari hukuman. Ketika seorang meninggalkannya, maka dia akan dituntut dari apa yang telah dia lakukan dengan bentuk hukuman. Hanya saja mazhab Asy-Syafi'i membedakan di dalam haji. Ada fardu, ada wajib. Adapun yang fardu yang harus untuk dilakukan dan tidak bisa untuk diganti dengan dam, yaitu seperti tawaf ifadah. Adapun yang wajib dan boleh katanya untuk diganti dengan dam, seperti tawaf wada. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Adapun menurut mazhab Al-Hanafi, bahwasanya fardu adalah sesuatu yang telah ditentukan dengan cara yang mutawatir dan bukan dzan, yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Adapun hadisnya itu harus hadis mutawatir, jadi secara qat'i bahasanya pasti. Itu menurut Al-Imam Al-Hanafi. Adapun wajib ini adalah ketentuan yang ditetapkan dengan secara dzanni. Dzanni ini bisa dari hadis, cuman bentuknya hadis ahad, tidak sampai kepada mutawatir. Atau dengan cara ijtihad, atau dengan cara qiyas, itu wajib. Ini ada perbedaan di antara dua mazhab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fardu yang ain atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu dan tidak boleh untuk diwakilkan kepada yang lainnya. Tidak bisa malas nih nitip sholat ya. Tidak bisa tentu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan secara sendiri. Seperti sholat, terus zakat, puasa, haji. Ketika seseorang mampu, maka
masuk ke dalam fardu. Ya. Mampu secara harta, ya, maka dia harus wajib untuk haji. Kemudian yang fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sesuatu yang bentuknya wajib, tapi ketika seorang melakukannya di antara komunitas tersebut atau di antara masyarakat tersebut, dia melakukannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya, seperti sholat jenazah, seperti mengurus jenazah, seperti menjawab salam, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu fardu kifayah, dicukupkan. Tapi ketika di antara mereka satu pun tidak ada yang melakukannya, maka dosa atas semuanya, hukuman atas semuanya. Ini adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, fala tudayyi'uha, janganlah kalian untuk meninggalkannya. Jangan sekali berani untuk meninggalkannya. Maka makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil. Ini yang paling penting. Takwa itu ketika kita definisikan dalam diri, disebut orang yang bertakwa, ada rasa takut dari Sang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika tidak menyempurnakan, takut ketika tidak melaksanakan kewajiban, takut dan takut. Maka wala tatrukuha, jangan pernah meninggalkannya. Bahkan jangan pernah meremehkannya. Dari bentuk peremehan, maka setelah itu akan timbul untuk sudah tinggalkan saja, sudah tidak dilakukan. Dari hal yang meremehkan. Contoh, ketika berkaitan kewajiban itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka jangan pernah kita sekali-kali untuk meremehkannya. Lambat laun kita, na'udzubillah, akan berani untuk meninggalkannya. Mengakhirkan waktu sholat. Berapa banyak orang yang dari mengakhirkan, nanti saja, akhirnya sudah berani tidak sholat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah pernah berani untuk meremehkannya. Tudayyi'uha dalam makna bisa meremehkannya, meninggalkannya. Ya. Karena itu adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu riwayat yang disahihkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Isra wal Mi'raj melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut ketika didampingi perjalanan yang luar biasa oleh malaikat Jibril alaihissalam, melihat Rasul pada suatu kauman di mana mereka sedang disiksa, mengalami suatu hukuman, dan hukumannya luar biasa. Kepala-kepala mereka dipecahkan. Dan setelah kepala itu kembali utuh, dipecahkan kembali. Kembali utuh, dipecahkan kembali. Tidak pernah terlambat sedikit pun dalam hukuman tersebut. Dan terus seperti itu. Maka Rasulullah SAW berkata, dalam bentuk pertanyaan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapa mereka itu, wahai Jibril? Dan kenapa mereka dihukum seperti itu, wahai Jibril alaihissalam? Qala malaikat Jibril, berkata malaikat Jibril rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya merasa berat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap sholat 5 waktu. Berat mereka. Maka itulah hukuman yang mereka terima. Dan sedikit pun Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Itu sesuai dengan yang telah mereka lakukan ketika hidupnya. Maka perlu kita al-khawfu minal jalil. Terus dengan apa? Dengan
memperkaya keilmuan kita, lebih mengenal ma'rifatullah, lebih mengenal ma'rifatul Rasul, sehingga tumbuh dalam hati ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahadda hududan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini telah menetapkan, telah menerangkan, telah menentukan hadda, hududan, suatu had, suatu ketentuan, suatu batasan. Had, Bapak sering dengar ya, had zina, had. Ya. Had secara bahasa adalah penghalang di antara kedua sesuatu yang menghalangi. Secara syar'an adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadarnya. Dan hukuman itu manfaatnya untuk mencegah supaya orang-orang tidak berani melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hukuman yang ketika di dunia harus dilakukan, disebut dengan had. Maka secara makna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu bentuk hukuman yang telah ditentukan dari bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana harus dilaksanakan, berapa kadar yang harus diterima bagi orang yang telah melanggar hal-hal tersebut. Bentuk-bentuk yang telah ditentukan dalam bentuk pengharaman yang telah Allah tentukan. Dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad waroda haddun, suatu had yang ditegakkan di atas muka bumi ini itu lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Wa dzakarul ulama, disampaikan oleh para ulama, maka dalam pelaksanaan had ini tidak boleh ada yang bisa untuk menawarnya dengan cara menguranginya dengan bayaran karena mereka mempunyai harta. Tidak ada. Bahkan dalam salah satu riwayat pernah datang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Zaid datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada had yang harus dilakukan kepada perempuan, yang mana qat'ul yad, harus dipotong tangannya karena melakukan pencurian yang sudah sampai batasan yang harus dipotong. Maka kata sahabat tersebut kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah dikurangi? Artinya jangan dilakukan itu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau berani untuk mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya ketetapan ya ketetapan, tidak bisa untuk dirubah. Ketika kita melaksanakannya, itulah bentuk kita taat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas had yang ditegakkan, diberdirikan, dilaksanakan di atas muka bumi ini lebih baik dibandingkan Allah turunkan selama 40 hari berturut-turut hujan. Kita mengetahui bahwasanya dari bentuk-bentuk had yang ada had zina. Had orang yang berzina ketika dia tidak melakukan pernikahan sebelumnya atau belum menikah statusnya, maka cukup dengan 100 cambukan, laki-laki atau perempuan, 100 cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Untuk apa pengasingan? Mungkin dalam bentuk ya harus di pesantren, harus direhabilitasi ya, supaya benar sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Ini ketetapan ya, ketetapan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang sudah melakukan pernikahan, maka ketika melakukan zina, apa konsekuensinya? Rajam. Dan rajam hanya berakhir
kepada suatu kematian. Tidak ada kisah orang yang dirajam selamat dari rajamnya dan hidup setelah itu. Tidak ada. Akhirnya pasti al-maut. Dan itulah yang terbaik. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan dengan beberapa kisah, ada Ma'iz, ya, ada perempuan-perempuan yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui dan ingin ditegakkan hukum Allah terhadap dirinya. Maka ketika itu ditegakkan dan wafat, disolatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu Umar bin Khattab tidak mau untuk menyolatinya. Ada apa wahai Umar bin Khattab? Kenapa engkau tidak mau menyolati seseorang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia ini seorang pelacur wahai Rasul. Dia ini seorang pezina wahai Rasul. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya andaikan Allah membagikan taubatnya, kemuliaan dari taubat seorang perempuan tersebut, maka satu tempat yang disebut dengan Madinah ketika itu ini akan terbagi semuanya. Saking besarnya kemuliaan dan keutamaan taubat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, perempuan yang bertaubat dan dirajam. Ini had zina. Ada had sarikoh tadi. Had ketika orang sudah sampai kepada batasan minimum dalam pencurian, maka dia harus dipotong. Berapa? 1/4 dinar, rubu dinar. Maka ketika sudah sampai kepada rubu dinar, maka konsekuensinya harus dipotong. Mana yang terlebih dahulu? Tangan kanan sampai pergelangan. Kemudian ketika mencuri lagi, samping kepada kaki kiri. Ketika mencuri lagi, kepada tangan kiri sampai pergelangan. Terus kepada kaki kanan sampai mata kaki. Terus seperti itu. Maka insya Allah orang yang melakukan pencurian ya, dalam bentuk korupsi atau yang lebih dari itu tidak akan, karena apa? Konsekuensinya tangan. Maka sebenarnya tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dirugikan, bahkan ini diuntungkan. Karena apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dan keuntungan untuk mereka. Ya, sudah jelas ini disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sama seperti had orang yang meminum minuman keras atau alkohol, ini adalah 40 cambukan. Orang yang menuduh fitnah terhadap orang yang berzina atau kepada orang yang lain dalam bentuk tuduhan yang tidak ada dasarannya, yaitu dengan tuduhan palsu, maka 80 cambukan. Terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, had yang melakukan minuman keras atau sang pemabuk, maka Umar bin Khattab melakukannya 80 cambukan. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fala ta'taduha, janganlah kalian untuk melewatinya, janganlah kalian untuk melanggarnya dengan menguranginya atau menambahkannya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah Umar bin Khattab? Di zamannya ada seorang pemabuk, bukan dicambuk dengan 40 cambukan, tapi Umar menambahkan 40 yang lainnya, yaitu dengan total 80 cambukan. Jadi terjadi suatu perselisihan, perdebatan. Kembali kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusinya, penyelesaiannya. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sampaikan, wahai kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat ketika itu, taatlah kalian kepada sesudahku, yakni Abu Bakar dan Umar. Taat, berarti kan sudah ada pernyataan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus taat. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku, kalian akan melihat dan menyaksikan perselisihan, fitnah, perbedaan yang sangat banyak sehingga menimbulkan perpecahan-perpecahan. Bagaimana kita dalam menyikapi? Kata Rasul, wa fa'alaikum bisunnati, maka kalian pegang sunnahku.
Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bukan hanya sunnahku, tapi pegang juga sunnah jalan hidup yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ini suatu jaminan juga dari Rasul. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, landasannya ketika itu adalah bentuknya ijtihad Umar bin Khattab, karena di masanya, di saat itu banyak sekali, sangat banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, dari kasus, banyak sekali kasus yang terjadi. Mabuk. Untuk itu harus ada tindakan untuk efek jerah. Maka dilipatkan menjadi 80. Dan itu disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, benar Umar yang telah engkau lakukan. Bahwasanya orang yang sedang mabuk, dia tidak karuan dalam mengucapkan apa saja. Dia kemungkinan bisa untuk menuduh seseorang. Dia berbicara tidak sadar dan lain sebagainya. Maka itu tepat. 40 sunnah, 80 sunnah, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah dikuatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Ibnu Syabromah rahimahullahu taala, seorang yang imam as-siqah dari muhaddis di tahun 144 Hijriah. Perkataannya adalah sesuatu yang menakjubkan, heran saya. Al-ajab. Dari siapa saja yang melindungi dirinya dari perkara yang halal. Perkara yang halal. Karena takut apa? Takut penyakit yang berakibat apa? Kematian. Tapi mereka tidak melindungi dirinya dari perkara yang haram. Bahkan mereka tidak takut akan api neraka. Sesuatu yang aneh terjadi ketika itu. Sudahkah terjadi di zaman sekarang? Di zaman dulu, tahun 144 Hijriah wafatnya Ibnu Syabromah ini sudah mengatakan itu. Banyak orang yang takut, padahal itu dibolehkan. Ya, tentu di zaman yang sekarang 2 tahun sampai ke 3 tahun takut, nggak mau melaksanakan sholat berjamaah. Itu dibolehkan dan sangat dijunjung tinggi, sangat dimuliakan, diutamakan oleh syariat. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena takut akan penyakit dan akan berakibat kepada kematian. Dan berapa banyak di antara mereka yang tidak takut melakukan bentuk dosa kemaksiatan. Mereka melakukan pengharaman. Ya. Lebih takut kalau tidak pakai masker dibandingkan tidak pakai penutup aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mana rasa takut dalam bentuk takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasakata an asya. Ini yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diam terhadap sesuatu hal-hal sebagai bentuk apa? Rahmatan lakum. Bentuk rahmat untuk kita semuanya. Allah tidak membahas ini, Allah tidak membahas ini. Tidak Allah bahas, tidak Allah sampaikan. Itu bentuknya rahmat. Ghairu nisyan, bukan bentuknya Allah lupa. Jangan. Tidak. Karena sifat lupa adalah mustahil bagi zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan menyesatkan kepada hambanya dan tidak akan lupa. Lupa mungkin Allah tidak menurunkan. Tidak. Itu bersih dari zat Allah yang maha sempurna, yang maha mulia. Maka fala tabhatsuha, janganlah engkau mencari-carinya. Fala tabhatsuha, janganlah kita mencari-carinya. Seperti kasus. Ya. Menurut Ibnu Utsaimin, bagaimana hukum mencabut bulu atau mencukur bulu betis?
Kita mau cari bagaimanapun tidak ada, karena Allah diam untuk hal itu, Rasul diam untuk hal itu. Maka fala tabhathuha. Ini. Ketika kita mendapatkan hal yang seperti itu, ya, ulama tidak membahasnya ini. Enggak usah kita bahas. Karena ulama sudah tahu, fala tabhathuha. Enggak usah kita bahas. Yang dibahas adalah bulu-bulu yang lainnya, ya. Dalam hadis yang 10 fitrah ada di situ. Itu sudah disampaikan. Adapun ketika tidak ada keterangan, berarti apa? Boleh kita lakukan. Itu bukan bentuk wajib yang harus kita lakukan dan bukan bentuk pengharaman yang harus kita jauhi. Fala tabhathuha, boleh, dibolehkan. Wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dosa atau kesalahan yang paling besar terhadap kaum muslimin ketika mereka bertanya terhadap sesuatu yang tidak diharamkan sebelumnya, maka karena pertanyaan mereka maka Allah mengharamkan itu. Maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu yang tidak Rasulullah sampaikan, tidak Allah sampaikan. Andaikan kalian bertanya tentang itu, maka ketika kalian bertanya, nanti kalian juga yang akan merugi, kalian yang akan sulit. In tubdalakum tasukum, kalian yang akan tidak bisa untuk bisa melakukannya atau menyempurnakannya. Jadi tetap fala tabhathuha. Dalam hadis yang lainnya disampaikan, ya, iyyakum wat ta'annut. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu hadis yang mauquf. Hati-hati kalian dengan ta'annut. Ta'annut ini adalah pembahasan, penelitian yang dalam, tapi dalam sesuatu yang tidak bermakna. Salah satu contoh ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun benda yang ada di langit dan di bumi seisinya kecuali bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, bagaimana batu ini bertasbih? Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bertasbih terhadap sesuatu, ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya disampaikan, janganlah kalian bertanya tentang Allah, artinya pembahasan yang dalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalian dengar. Yang tidak kalian dengar. Cukup iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ketika setan datang kepada kita, maka setan akan berbisik kepada siapa saja di antara hamba-hamba Allah. Tanyakan, siapa yang telah menciptakan ini? Tanyakan, siapa yang telah menciptakan ini? Tanya pada dirimu, siapa yang telah menciptakan ini? Sampai akhirnya, tanyakan, siapa yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalilah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, jangan pernah untuk mendalami hal tersebut. Akhirnya nanti akan berdampak pada kesesatan demi kesesatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya rahmat untuk kita semuanya. Masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Masih banyak yang perlu kita untuk lakukan dalam bentuk kita beribadah kepada Allah, perintah, larangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni yang bernama Ali bin Umar. Jadi nama aslinya Ali bin Umar rahimahullahu ta'ala. Ini adalah salah satu ulama ahlul hadis, ya, bahkan memiliki satu kitab yang di dalamnya terdapat kandungan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan Daruqutni. Daruqutni ini adalah suatu daerah kampung Haroh di Baghdad, kampung yang besar
yang ada di Baghdad ketika itu. Ya, Al-Imam Daruqutni di zamannya sangat terkenal dengan kepintarannya, sangat terkenal dengan kemuliaannya, keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kepada Al-Imam Daruqutni oleh orang yang ada di zamannya, "Wahai Imam, apakah engkau melihat ada orang yang lebih baik darimu?" Artinya itu sudah pengakuan. Artinya tidak ada yang lebih baik dari sisi keilmuan, ketakwaan di zaman itu kecuali Al-Imam Ad-Daruqutni. Apa yang dijawab? Al-Imam Daruqutni menjawab, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jangan. Jadi itu jawabannya dari seorang alim ulama ahlul hadis. Fala tuzakku anfusakum. Firman Allah dalam surat An-Najm. Janganlah kalian mensucikan, menganggap diri kita suci. Jangan. Nauzubillah. Yang suci adalah, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Mangga kalau ada pertanyaan yang perlu untuk disampaikan atau tambahan, ya, diserahkan kepada jamaah. Kalau ada, tafadhol. Mangga. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang penetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasul ya. Itu kan tadi tidak boleh mengurangi sedikit pun apa yang ditetapkan. Mohon. Tapi dalam penjelasan lain ada suatu kasus bagi yang mabuk bisa ditambah menjadi 80, jerat ada 40. Itu bisa kita pakai rujukan, bisa diubah kalau untuk menambahkan saja gitu. Apakah itu memberikan suatu pengertian seperti itu gitu ya. Satu itu, yang kedua terhadap sesuatu yang tidak Allah tetapkan dan Rasulnya secara eksplisit ya. Apakah di dalam kita melakukan atau tidak melakukan itu menjadi suatu customize lah ya, tergantung pada diri kita. Kalau kita melakukan baik kita lakukan, atau kalau kita tidak baik tidak, apakah orientasinya ke situ gitu ya. Jadi misalkan diletakkan nih, tapi ini dalam suatu kasus mungkin kita bisa memilih kan. Kalau karena ada kejadian misalnya pada kita tentang tadi cabut apa sebagainya ya, hanya kita harus melakukan gitu. Dalam melakukan itu niat kita apakah untuk kebaikan gitu. Karena kan tidak perintah jadi dilarang kan gitu ya. Kemudian kepada suatu peristiwa ibadah misalnya, ada ibadah yang sifatnya decasem ya. Decasem itu tidak ke sana tidak ke sini, yang tidak ada penentuan itu misalkan mengaji berjamaah dan sebagainya kan, ada larangannya, ada ininya. Tapi suka ada berpendapat, oh nggak bisa itu, nggak ada contohnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Jazakallah khairan. Yang pertama terkait tentang had ya, ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam menetapkan hukuman pada seorang yang melakukan kesalahan, pelanggaran. Ya. Jelas di sini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala ta'taduha," maka tidak boleh kita untuk melanggarnya dengan menguranginya atau menambahkannya. Dan disampaikan juga di sini dalam penjelasannya selalu muncul kasus penambahan di zaman Umar bin Khattab, hanya itu saja. Maka tadi dikuatkan untuk Umar bin Khattab karena bentuk ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat di zaman ketika itu lebih banyak kasus dalam kasus pemabukan minuman keras dibandingkan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sikap yang diambil oleh Umar bin Khattab. Maka penguatannya ada dua hadis tadi disampaikan. Hadis yang pertama, taatlah kalian sesudahku kepada Abu Bakar dan Umar. Dan hadis yang kedua, qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun al-mahdiyyin. Jadi sudah terselesaikan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau penambahan di zaman kita tentu tidak ada jaminan. Maka tidak boleh dikurangi apalagi atau ditambahkan dengan ijtihad-ijtihad yang menurut ulama yang sekarang. Tidak. Jadi itu sudah baku.
Adapun ketika zaman khalifah masih dapat ya jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu lepas dari 4 khalifah ar-rasyidun al-mahdiyyin sudah tidak ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapannya tetap. Adapun kalau mau diberlakukan yang mabuk ya di 80 berarti kan ya, referensinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian untuk hal yang kedua dalam hal ya wasakata an asya rahmatan lakum ya, ini lebih kepada ya penjelasannya kepada sesuatu yang ketika kita mencarinya itu tidak ada maknanya, tidak bermanfaat untuk kita. Maka tadi kasusnya dalam umurul ghaib udah kita terima saja, nggak usah kita membahas terlalu ini. Bahkan mungkin ketika seseorang membahas tentang apakah bumi ini datar atau bulat, apa manfaatnya yang dia dapatkan. Ya. Atau membahas tentang banyak orang yang sekarang pembahasan alam kubur sampai direkam, sampai CCTV masuk, apa yang ada di dalamnya? Tidak bisa. Sudah, Allah sudah diam tentang hal itu. Sudah, kita hanya mengimani. Ya, sami'na wa ata'na. Adapun untuk hal-hal seperti dalam bentuk tadi saya ambil seperti tadarus jamaah, ya secara jamaah, secara barengan, baca Quran secara barengan. Ini kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dalam bid'ahan. Tapi kita harus bijak dalam memahami definisi bid'ah ini. Tidak bisa dengan definisi segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasul sudah ditolak. Sahabat radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Birya Caraka, ikhwati wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah berlanjut setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kita sempurnakan sambil menunggu waktu syuruk atau isyraq dengan kajian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang baik tentang syariah agama kita, dan dengan ilmu yang telah kita ketahui menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan yang bisa kita amalkan dalam pribadi kita dan kita bagi kepada orang-orang yang tersayang di antara kita, terutama istri dan anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-30. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang hasan dari sahabat An Abi Tha'labah, dari Abu Tha'labah yang bernama lengkap Jurthum bin Nashib radhiyallahu anhu Al-Khushani, sahabat yang berkunyahkan Abu Tha'labah Al-Khushani, terambil dari salah satu kabilah yang cukup populer, yakni Khashinah, yang bernama asli Jurthum bin Nashib
Beliau ini adalah salah satu dari sahabat yang memiliki kedudukan yang mulia secara keilmuannya, secara keimanannya di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang hadir menjadi saksi pada peristiwa Bai'atur Ridwan. Di tahun yang ke-6 sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan setelah itu Allah bukakan kemenangan bagi kaum muslimin atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh setelah itu ada Fathul Makkah juga. Di tahun yang ke-6, di awal tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu sekitar yang jumlahnya 1.400 dari kaum Muhajirin dan Ansor. 1.400 bergerak memakai baju ihram atau dalam keadaan muhrim, dan hanya berbekal senjata yang hanya persiapan untuk senjata safar saja. Jadi bukan senjata yang diperuntukkan untuk peperangan. Karena tujuannya ingin berziarah ke Baitullah, Ka'bah, dan ingin melakukan suatu ibadah yang disebut dengan umroh ketika itu. Jadi tujuannya bukan untuk berperang. Terjadi peristiwa itu di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Ketika sampai Rasulullah di perbatasan Mekah, kaum musyrikin dari kafir Quraisy melihat pergerakan kaum muslimin yang jumlahnya sekian banyak, 1.400. Kemudian kaum musyrikin atau Quraisy yang berada di Mekah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bertujuan ingin menghalangi perjalanan mereka. Sehingga ketika itu pertama yang ingin berangkat untuk mengadakan konfirmasi atau negosiasi, karena tujuan Rasulullah berserta kaum Muhajirin dan Ansor bukan untuk berperang, tapi untuk umroh. Pertama yang mengajukan diri adalah Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, menolak Umar bin Khattab, melihat kedudukan yang lebih mulia dan terhormat di kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada mereka dalam rangka konfirmasi dengan tujuan bukan untuk berperang tapi untuk umroh, ziarah mengunjungi Ka'bah. Diutuslah Utsman bin Affan, sahabat beserta para kaum Muhajirin dan Ansor beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di perbatasan untuk masuk ke Mekah. Mereka menunggu lama, tidak datang Utsman bin Affan, sehingga kegelisahan pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada kaum muslimin Muhajirin dan Ansor. Ada apa ini? Kenapa Utsman belum datang juga? Yang tadi hanya untuk menyampaikan tujuan Rasulullah datang ke Mekah bukan untuk berperang. Di situ
mulai kegelisahan yang luar biasa. Akhirnya peran iblis mengambil alih. Tersebar dengan isu bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Sampai itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabar yang seperti itu. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang seperti itu mengajak para sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk mengadakan suatu perjanjian disebut dengan bai'ah, deklarasi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan itu tepat di bawah pohon. Pohonnya itu samroh, jadi pohon yang warnanya kecoklat-coklatan atau kuning-kuningan. Jadi tidak terbayang seperti pohon beringin yang besar seperti itu, tidak. Ya. Dan itu di saat yang sekarang dibangun di atasnya masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la nabrah, kita tidak akan pergi dari tempat ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita berperang atau memerangi mereka yang telah melakukan perbuatan yang tidak kita terima terhadap pembunuhan Utsman bin Affan saudara kita. Sampai tetes darah yang terakhir kita akan memperjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pergerakan dari kumpulnya atau baiat di bawah pohon tersebut tersampaikan atau terdengar sampai kepada kafir Quraisy, sehingga mereka takut akan pergerakan yang dahsyat seperti itu. Mereka sudah mulai ciut. Akhirnya Utsman bin Affan dilepaskan. Ternyata ditawan sementara oleh kafir Quraisy. Dilepaskan kembali Utsman bin Affan ke hadapan Rasul dan para sahabat dari kaum Muhajirin wal Ansor. Maka seketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh telah ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu, berbaiat di hadapanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Maka di situ terkenal dengan baiatur ridwan, suatu pembaiatan, perjanjian di hadapan Rasulullah yang dilakukan oleh 1.400 kaum Muhajirin dan Ansor untuk berjuang membela kebenaran atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho atas apa yang telah mereka lakukan ketika itu. Maka diabadikanlah dalam Al-Qur'an. Maka setelah itu terjadilah suatu pergerakan yang luar biasa. Di situ terlihat persatuan yang utuh, yang kokoh di antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang kemerdekaan atau kemenangan yang akan sebentar lagi datang untuk kaum muslimin dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu perkataan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashib, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah ketika umumnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri atau mencabut nyawa seseorang dengan cara
sesak di akhir ya. Bapak atau ibu yang pernah melihat bagaimana orang ketika sakaratul maut tersendak-sendak nafas sehingga habis-habis hilang. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan itu. Berarti harapan dari Jurthum bin Nashib atau Abu Tha'labah Al-Khushani ingin wafat dalam keadaan yang terbaik. Maka ketika itu di suatu malam, karena kebiasaannya menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau tahajud, anak perempuan dari Abu Tha'labah ini bermimpi pada saat malam tersebut. Mimpi yang dialaminya di dalam mimpinya bahwasanya ayahnya ini wafat. Maka seketika bangun dengan terkejut, kaget, langsung menanyakan kabar ayahnya. Mana ayah? Seperti biasa ayah di tempat sholatnya. Kemudian langsung datang, dilihat, dan ayahnya Abu Tha'labah Jurthum bin Nashib berada dalam posisi yang sedang sujud. Dan seketika dibangunkan, dan itu adalah posisi terakhir dalam kehidupan. Sudah tidak bernyawa. Maka ini sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keadaan yang baik, kita sedang melakukan kebaikan, amal soleh, terutama dalam keadaan sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terjadi di negeri Syam. Karena perpindahan di tahun 95 wafatnya sahabat yang mulia Abu Tha'labah, dan hadis yang disampaikan oleh Abu Tha'labah dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain sebagainya, itu hanya berjumlah 40 hadis. Hanya 40 hadis. Wa minha ma dzakarahul musannif, dan di antaranya apa yang disampaikan oleh sang penyusun yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini matan hadisnya yang disampaikan oleh Al-Imam Daruqutni. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, faradha faraid, Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Allah telah menetapkan suatu kewajiban-kewajiban terhadap hambanya, yakni dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Minal jinnati wan nas. Kewajiban-kewajiban yang harus untuk disempurnakan, wajib untuk melaksanakannya. Yang kita ketahui fardu ada dua jenis, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya istilah fardu ini adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan para ulama dari ijma' qiyas. Maka itu disebut fardu. Dan madhab Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu ya kewajiban, ya wajib. Ketika seseorang melakukannya, dia akan terbebas dari hukuman. Ketika seorang meninggalkannya, maka dia akan dituntut dari apa yang telah dia lakukan dengan bentuk hukuman.
Hanya saja mazhab Asy-Syafi'i membedakan di dalam haji. Ada fardu, ada wajib. Adapun yang fardu yang harus untuk dilakukan dan tidak bisa untuk diganti dengan dam, yaitu seperti tawaf ifadah. Adapun yang wajib dan boleh katanya untuk diganti dengan dam, seperti tawaf wada. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Adapun menurut mazhab Al-Hanafi, bahwasanya fardu adalah sesuatu yang telah ditentukan dengan cara yang mutawatir dan bukan dzon, yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Adapun hadisnya itu harus hadis mutawatir. Jadi secara qat'i bahasanya, pasti. Itu menurut Al-Imam Al-Hanafi. Adapun wajib ini adalah ketentuan yang ditetapkan dengan secara dzanni. Dzanni ini bisa dari hadis, cuman bentuknya hadis ahad, tidak sampai kepada mutawatir. Atau dengan cara ijtihad, atau dengan cara qiyas, itu wajib. Ini ada perbedaan di antara dua mazhab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fardu yang ain atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu dan tidak boleh untuk diwakilkan kepada yang lainnya. Tidak bisa malas nih nitip sholat ya. Tidak bisa tentu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan secara sendiri. Seperti sholat, ya. Terus zakat, puasa, haji. Ketika seorang mampu, maka masuk ke dalam fardu. Ya. Mampu secara harta, ya. Maka dia harus wajib untuk haji. Kemudian yang fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sesuatu yang bentuknya wajib, tapi ketika seorang melakukannya di antara komunitas tersebut atau di antara masyarakat tersebut, dia melakukannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Seperti sholat jenazah, seperti mengurus jenazah, seperti menjawab salam, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu fardu kifayah, dicukupkan. Tapi ketika di antara mereka satu pun tidak ada yang melakukannya, maka dosa atas semuanya, hukuman atas semuanya. Ini adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini, fala tudayyi'uha, janganlah kalian untuk meninggalkannya. Jangan sekali berani untuk meninggalkannya. Maka makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil. Ini yang paling penting. Takwa itu ketika kita definisikan dalam diri, disebut orang yang bertakwa, ada rasa takut dari Sang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika tidak menyempurnakan, takut ketika tidak melaksanakan kewajiban, takut dan takut. Maka wala tatrukuha, jangan pernah meninggalkannya. Bahkan jangan pernah meremehkannya. Dari bentuk peremehan, maka setelah itu akan timbul untuk sudah tinggalkan saja, sudah tidak dilakukan. Dari hal yang meremehkan. Contoh, ketika berkaitan kewajiban itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka jangan pernah kita sekali-kali untuk meremehkannya. Lambat laun kita, na'udzubillah, akan berani untuk meninggalkannya. Mengakhirkan waktu sholat. Berapa banyak orang yang dari mengakhirkan, nanti saja, akhirnya sudah berani tidak sholat.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah pernah berani untuk meremehkannya. Tudayyi'uha dalam mana bisa meremehkannya, meninggalkannya. Ya. Karena itu adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu riwayat yang disahihkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Isra wal Mi'raj melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut ketika didampingi perjalanan yang luar biasa oleh malaikat Jibril alaihissalam, melihat Rasul pada suatu kauman di mana mereka sedang disiksa, mengalami suatu hukuman, dan hukumannya luar biasa. Kepala-kepala mereka dipecahkan. Dan setelah kepala itu kembali utuh, dipecahkan kembali. Kembali utuh, dipecahkan kembali. Tidak pernah terlambat sedikit pun dalam hukuman tersebut. Dan terus seperti itu. Maka Rasulullah SAW berkata, dalam bentuk pertanyaan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapa mereka itu, wahai Jibril? Dan kenapa mereka dihukum seperti itu, wahai Jibril alaihissalam? Qala malaikat Jibril, berkata malaikat Jibril rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya merasa berat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama terhadap sholat 5 waktu. Berat mereka. Maka itulah hukuman yang mereka terima. Dan sedikit pun Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Itu sesuai dengan yang telah mereka lakukan ketika hidupnya. Maka perlu kita al-khawfu minal jahil. Terus dengan apa? Dengan memperkaya keilmuan kita, lebih mengenal ma'rifatullah, lebih mengenal ma'rifatul Rasul, sehingga tumbuh dalam hati ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahadda hududan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini telah menetapkan, telah menerangkan, telah menentukan hadda, hududan, suatu had, suatu ketentuan, suatu batasan. Had, Bapak sering dengar ya, had zina, had. Ya. Had secara bahasa adalah penghalang di antara kedua sesuatu yang menghalangi. Secara syar'an adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadarnya. Dan hukuman itu manfaatnya untuk mencegah supaya orang-orang tidak berani melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hukuman yang ketika di dunia harus dilakukan, disebut dengan had. Maka secara makna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu bentuk hukuman yang telah ditentukan dari bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana harus dilaksanakan, berapa kadar yang harus diterima bagi orang yang telah melanggar hal-hal tersebut. Bentuk-bentuk yang telah ditentukan dalam bentuk pengharaman yang telah Allah tentukan. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qad warada haddun, suatu had yang ditegakkan di atas muka bumi ini itu lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Wa dzakarul ulama, disampaikan oleh para ulama, maka dalam pelaksanaan had ini tidak boleh ada yang bisa untuk menawarnya dengan
cara menguranginya dengan bayaran karena mereka mempunyai harta. Tidak ada. Bahkan dalam salah satu riwayat pernah datang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Zaid datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada had yang harus dilakukan kepada perempuan, yang mana qat'ul yad, harus dipotong tangannya karena melakukan pencurian yang sudah sampai batasan yang harus dipotong. Maka kata sahabat tersebut kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah dikurangi? Artinya jangan dilakukan itu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau berani untuk mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya ketetapan ya ketetapan, tidak bisa untuk dirubah. Ketika kita melaksanakannya, itulah bentuk kita taat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas had yang ditegakkan, diberdirikan, dilaksanakan di atas muka bumi ini lebih baik dibandingkan Allah turunkan selama 40 hari berturut-turut hujan. Kita mengetahui bahwasanya dari bentuk-bentuk had yang ada had zina. Had orang yang berzina ketika dia tidak melakukan pernikahan sebelumnya atau belum menikah statusnya, maka cukup dengan 100 cambukan, laki-laki atau perempuan, 100 cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Untuk apa pengasingan? Mungkin dalam bentuk ya harus di pesantren, harus direhabilitasi ya, supaya benar sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Ini ketetapan ya, ketetapan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang sudah melakukan pernikahan, maka ketika melakukan zina, apa konsekuensinya? Rajam. Dan rajam hanya berakhir pada suatu kematian. Tidak ada kisah orang yang dirajam selamat dari rajamnya dan hidup setelah itu. Tidak ada. Akhirnya pasti al-maut. Dan itulah yang terbaik. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan dengan beberapa kisah, ada Ma'iz, ya, ada perempuan-perempuan yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui dan ingin ditegakkan hukum Allah terhadap dirinya. Maka ketika itu ditegakkan dan wafat, disolatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu Umar bin Khattab tidak mau untuk menyolatinya. Ada apa wahai Umar bin Khattab? Kenapa engkau tidak mau menyolati seseorang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia ini seorang pelacur wahai Rasul. Dia ini seorang pezina wahai Rasul. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya andaikan Allah membagikan taubatnya, kemuliaan dari taubat seorang perempuan tersebut, maka satu tempat yang disebut dengan Madinah ketika itu ini akan terbagi semuanya. Saking besarnya kemuliaan dan keutamaan taubat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, perempuan yang bertaubat dan dirajam. Ini had zina. Ada had sarikoh tadi. Had ketika orang sudah sampai kepada batasan minimum dalam pencurian, maka dia harus dipotong. Berapa? 1/4 dinar, rubu dinar. Maka ketika sudah sampai kepada rubu dinar, maka konsekuensinya harus dipotong. Mana yang terlebih dahulu? Tangan kanan sampai pergelangan. Kemudian ketika mencuri lagi, samping kepada kaki kiri. Ketika mencuri lagi, kepada tangan kiri sampai tangan. Terus kepada kaki kanan sampai mata kaki. Terus seperti itu. Maka insya Allah orang yang melakukan pencurian ya, dalam bentuk korupsi atau yang lebih dari itu tidak akan, karena apa? Konsekuensinya tangan. Maka sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, bahkan ini diuntungkan. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah melaksanakan
hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dan keuntungan untuk mereka. Ya, sudah jelas ini disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sama seperti had orang yang meminum minuman keras atau alkohol, ini adalah 40 cambukan. Orang yang menuduh fitnah terhadap orang yang berzina atau kepada orang yang lain dalam bentuk tuduhan yang tidak ada dasarannya, yaitu dengan tuduhan palsu, maka 80 cambukan. Terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, had yang melakukan minuman keras atau sang pemabuk, maka Umar bin Khattab melakukannya 80 cambukan. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala ta'taduha." Janganlah kalian untuk melewatinya. Janganlah kalian untuk melanggarnya dengan menguranginya atau menambahkannya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah Umar bin Khattab? Di zamannya ada seorang pemabuk, bukan dicambuk dengan 40 cambukan, tapi Umar menambahkan 40 yang lainnya, yaitu dengan total 80 cambukan. Jadi terjadi suatu perselisihan, perdebatan. Kembali kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusinya, penyelesaiannya. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sampaikan, wahai kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat ketika itu, taatlah kalian kepada sesudahku, yakni Abu Bakar dan Umar. Taat, berarti kan sudah ada pernyataan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus taat. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku, kalian akan melihat dan menyaksikan perselisihan, fitnah, perbedaan yang sangat banyak sehingga menimbulkan perpecahan-perpecahan. Bagaimana kita dalam menyikapi? Kata Rasul, wa fa'alaikum bisunnati, maka kalian pegang sunnahku. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bukan hanya sunnahku, tapi pegang juga sunnah jalan hidup yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ini suatu jaminan juga dari Rasul. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, landasannya ketika itu adalah bentuknya ijtihad Umar bin Khattab, karena di masanya, di saat itu banyak sekali, sangat banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dari kasus, banyak sekali kasus yang terjadi, mabuk. Untuk itu harus ada tindakan untuk efek jerah, maka dilipatkan menjadi 80. Dan itu disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, benar Umar yang telah engkau lakukan, bahwasanya orang yang sedang mabuk, dia tidak karuan dalam mengucapkan apa saja. Dia kemungkinan bisa untuk menuduh seseorang, dia berbicara tidak sadar dan lain sebagainya. Maka itu tepat. 40 sunnah, 80 sunnah, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah dikuatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Ibnu Syabromah rahimahullahu taala, seorang yang imam as-siqah dari muhaddis di tahun 144 Hijriah, perkataannya adalah sesuatu yang menakjubkan, heran saya. Al-ajab. Dari siapa saja yang melindungi dirinya dari perkara yang halal. Perkara yang halal. Karena takut apa? Takut penyakit yang berakibat apa? Kematian. Tapi mereka tidak melindungi dirinya dari perkara yang haram. Bahkan mereka tidak takut akan api neraka. Sesuatu yang aneh terjadi ketika itu. Sudahkah terjadi di zaman sekarang? Di zaman dulu, tahun 144 Hijriah wafatnya Ibnu Syabromah ini sudah mengatakan itu. Banyak orang yang takut
Padahal itu dibolehkan. Ya, tentu di zaman yang sekarang 2 tahun sampai ke 3 tahun takut, nggak mau melaksanakan sholat berjamaah. Itu dibolehkan dan sangat dijunjung tinggi, sangat dimuliakan, diutamakan oleh syariat. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena takut akan penyakit dan akan berakibat kepada kematian. Dan berapa banyak di antara mereka yang tidak takut melakukan bentuk dosa kemaksiatan. Mereka melakukan pengharaman. Ya. Lebih takut kalau tidak pakai masker dibandingkan tidak pakai penutup aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mana rasa takut dalam bentuk takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasakata an asya. Ini yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diam terhadap sesuatu hal-hal sebagai bentuk apa? Rahmatan lakum. Bentuk rahmat untuk kita semuanya. Allah tidak membahas ini, Allah tidak membahas ini. Tidak Allah bahas, tidak Allah sampaikan. Itu bentuknya rahmat. Ghairu nisyan, bukan bentuknya Allah lupa. Jangan. Tidak. Karena sifat lupa adalah mustahil bagi zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan menyesatkan kepada hambanya dan tidak akan lupa. Lupa mungkin Allah tidak menurunkan. Tidak. Itu bersih dari zat Allah yang maha sempurna, yang maha mulia. Maka fala tabhathuha, janganlah engkau mencari-carinya. Fala tabhathuha, janganlah kita mencari-carinya. Seperti kasus. Ya. Menurut Ibnu Utsaimin, bagaimana hukum mencabut bulu atau mencukur bulu betis? Kita mau cari bagaimanapun tidak ada, karena Allah diam untuk hal itu, Rasul diam untuk hal itu. Maka fala tabhathuha. Ini. Ketika kita mendapatkan hal yang seperti itu, ya, ulama tidak membahasnya ini. Enggak usah kita bahas. Karena ulama sudah tahu, fala tabhathuha, enggak usah kita bahas. Yang dibahas adalah bulu-bulu yang lainnya, ya. Dalam hadis yang 10 fitrah ada di situ. Itu sudah disampaikan. Adapun ketika tidak ada keterangan, berarti apa? Boleh kita lakukan. Itu bukan bentuk wajib yang harus kita lakukan dan bukan bentuk pengharaman yang harus kita jauhi. Fala tabhathuha, boleh, dibolehkan. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dosa atau kesalahan yang paling besar terhadap kaum muslimin ketika mereka bertanya terhadap sesuatu yang tidak diharamkan sebelumnya, maka karena pertanyaan mereka maka Allah mengharamkan itu. Maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu yang tidak Rasulullah sampaikan, tidak Allah sampaikan. Andaikan kalian bertanya tentang itu, maka ketika kalian bertanya, nanti kalian juga yang akan merugi, kalian yang akan sulit. Intubdalakum tasukum, kalian yang akan tidak bisa untuk bisa melakukannya atau menyempurnakannya. Jadi tetap fala tabhathuha. Dalam hadis yang lainnya disampaikan, ya, iyyakum wat ta'annut. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu hadis yang mauquf. Hati-hati kalian dengan ta'annut. Ta'annut ini adalah pembahasan, penelitian yang dalam, tapi dalam sesuatu yang tidak bermakna. Salah satu contoh ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi.
Tidak ada satupun benda yang ada di langit dan di bumi seisinya kecuali bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, bagaimana batu ini bertasbih? Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bertasbih terhadap sesuatu? Ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya disampaikan, janganlah kalian bertanya tentang Allah, artinya pembahasan yang dalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalian dengar. Yang tidak kalian dengar. Cukup iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ketika setan datang kepada kita, maka setan akan berbisik kepada siapa saja di antara hamba-hamba Allah. Tanyakan, siapa yang telah menciptakan ini? Tanyakan, siapa yang telah menciptakan ini? Tanya pada dirimu, siapa yang telah menciptakan ini? Sampai akhirnya, tanyakan, siapa yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalilah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, jangan pernah untuk mendalami hal tersebut. Akhirnya nanti akan berdampak pada kesesatan demi kesesatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya rahmat untuk kita semuanya. Masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Masih banyak yang perlu kita untuk lakukan dalam bentuk kita beribadah kepada Allah, perintah, larangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni yang bernama Ali bin Umar. Jadi nama aslinya Ali bin Umar rahimahullahu ta'ala. Ini adalah salah satu ulama ahlul hadis, ya, bahkan memiliki satu kitab yang di dalamnya terdapat kandungan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan Daruqutni. Daruqutni ini adalah suatu daerah kampung Haroh di Baghdad, kampung yang besar yang ada di Baghdad ketika itu. Ya. Al-Imam Daruqutni di zamannya sangat terkenal dengan kepintarannya, sangat terkenal dengan kemuliaannya, keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kepada Al-Imam Daruqutni oleh orang yang ada di zamannya, wahai imam, apakah engkau melihat ada orang yang lebih baik darimu? Artinya itu sudah pengakuan. Artinya tidak ada yang lebih baik dari sisi keilmuan, ketakwaan di zaman itu kecuali Al-Imam Ad-Daruqutni. Apa yang dijawab? Al-Imam Daruqutni menjawab, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jangan. Jadi itu jawabannya dari seorang alim ulama ahlul hadis. Fala tuzakku anfusakum. Firman Allah dalam surat An-Najm. Maka janganlah kalian mensucikan, menganggap diri kita suci. Jangan. Na'udzubillah. Yang suci adalah, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Mangga kalau ada pertanyaan yang perlu untuk disampaikan atau tambahan, ya, diserahkan kepada jamaah. Kalau ada, tafadhol. Mangga. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang penetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasul, ya. Itu kan tadi tidak boleh mengurangi sedikit pun apa yang ditetapkan. Mohon. Tapi dalam penjelasan lain ada suatu kasus bagi yang mabuk bisa ditambah menjadi 80, jerat ada 40. Itu bisa kita pakai rujukan, bisa dirubah kalau untuk menambahkan saja gitu. Apakah itu memberikan suatu pengertian seperti itu gitu ya. Satu itu. Yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak Allah tetapkan dan Rasulnya secara eksplisit, ya. Apakah di dalam kita melakukan atau tidak melakukan itu menjadi suatu customize lah, tergantung pada diri kita. Kalau kita melakukan baik, kita lakukan.
tidak baik, tidak apakah orientasinya ke situ gitu ya. Jadi misalkan diletakkan nih, tapi ini dalam suatu kasus mungkin kita bisa memilih kan, kalau karena ada kejadian misalnya kita tentang tadi cabut dan sebagainya ya, hanya kita harus melakukan gitu. Nah, dalam melakukan itu niat kita apakah untuk kebaikan gitu ya. Karena kan tidak perintah jadi dilarang kan gitu ya. Kemudian kepada suatu peristiwa ibadah misalnya, ada ibadah yang sifatnya decasem ya. Decasem itu tidak ke sana, tidak ke sini, yang tidak ada pentuan itu misalkan mengaji berjamaah dan sebagainya kan, ada larangannya, ada ininya. Tapi suka ada yang berpendapat, oh nggak bisa itu nggak ada contohnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Jazakallah khairan. Yang pertama terkait tentang had ya, ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam menetapkan hukuman pada seorang yang melakukan kesalahan, pelanggaran. Ya. Jelas di sini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala ta'taduha", maka tidak boleh kita untuk melanggarnya dengan menguranginya atau menambahkannya. Dan disampaikan juga di sini dalam penjelasannya selalu muncul kasus penambahan di zaman Umar bin Khattab. Hanya itu saja. Maka tadi dikuatkan untuk Umar bin Khattab karena bentuk ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat di zaman ketika itu lebih banyak kasus dalam kasus pemabukan minuman keras dibandingkan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sikap yang diambil oleh Umar bin Khattab. Maka penguatannya ada dua hadis tadi disampaikan. Hadis yang pertama, taatlah kalian sesudahku kepada Abu Bakar dan Umar. Dan hadis yang kedua, qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun al-mahdiyyin. Jadi sudah terselesaikan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau penambahan di zaman kita tentu tidak ada jaminan. Maka tidak boleh dikurangi apalagi atau ditambahkan dengan ijtihad-ijtihad yang menurut ulama yang sekarang. Tidak. Jadi itu sudah baku. Adapun ketika zaman khalifah masih dapat ya jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu lepas dari 4 khalifah ar-rasyidun al-mahdiyyin sudah tidak ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapannya tetap. Adapun kalau mau diberlakukan yang had yang mabuk ya di 80 berarti kan referensinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian untuk hal yang kedua dalam hal ya wasakata an asya rahmatan lakum ya, ini lebih kepada ya penjelasannya kepada sesuatu yang ketika kita mencarinya itu tidak ada maknanya, tidak bermanfaat untuk kita. Maka tadi kasusnya dalam umurul ghaib udah kita terima saja, nggak usah kita membahas terlalu ini. Bahkan mungkin ketika seseorang membahas tentang apakah bumi ini datar atau bulat, apa manfaatnya yang dia dapatkan, ya. Atau membahas tentang banyak orang yang sekarang pembahasan alam kubur sampai direkam, sampai CCTV masuk, apa yang ada di dalamnya? Tidak bisa. Sudah Allah sudah diam tentang hal itu, sudah kita hanya mengimani. Sami'na wa ata'na. Adapun untuk hal-hal seperti dalam bentuk tadi saya ambil seperti tadarus jamaah ya secara jamaah, secara barengan, baca Quran secara barengan. Ya. Ini kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini dalam bid'ahan. Tapi kita harus bijak dalam memahami definisi bid'ah ini. Tidak bisa dengan definisi segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasul sudah ditolak. Bukan itu. Ya. Sahabat radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah